548, Epilog 5 The Eternity and Epilog 3. Diupload oleh Baca Suara. Hari keempat drifting. Yu Jung Hyok nyaris tidak bisa mendapatkan kembali kesadarannya dan menemukan sepotong puing yang tajam menusuknya di perutnya. Dia dengan tenang menyingkirkan puing-puing dan memeriksa status lambung kapal. Hari ke-6 drifting. Dia menyadari bahwa bahtera telah sepenuhnya kehilangan semua fungsinya. Sistem navigasi tidak responsif, dan dia tidak bisa melihat satu hal pun di dekatnya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa melihat satu planet pun di dekatnya. Hari ke-11 drifting. Dengan beberapa sistem keamanan yang dipasang di dalam bahtera hancur, kelainan mulai muncul di tubuh Yu Jung Hyok. Homeostasis sistem saat ini rusak. Kekuatan kekacauan mengikis seluruh tubuhmu. Dongengmu hancur sedikit demi sedikit. Beberapa jenis masalah pasti terjadi di suatu tempat, karena semua kemampuan yang disadari melalui sistem telah menjadi lumpuh total. Yu Jung Hyok tetap tenang saat dia memeriksa dongeng saat ini bersamanya. Untungnya, dongeng-dongengnya semuanya aman. Fable, Hellscape of Eternity, menyelimutimu. Api neraka melindunginya dari kedinginan yang pahit. 21 hari drifting. Pakaian luar angkasa yang dibuat anak Croft sangat berguna. Jika bukan karena fungsionalitas pelindung bawaan, laju tubuhnya hancur jauh lebih cepat. Yu Jung Hyok melakukan apa saja untuk memperbaiki sumber listrik bahtera. Meskipun pekerjaan yang dilakukan tidak berkualitas profesional, kapal masih mulai bergerak lagi. Sayangnya, tabrakan menyebabkan tangki bahan bakar yang disediakan untuk hari hujan meledak, dan bahtera membutuhkan energi Fable untuk beroperasi. Dia gagal memperbaiki sistem navigasi diri dan pilot otomatis. Artinya, ia harus mengemudikan pesawat secara pribadi. 34 hari drifting. Dia perlu entah bagaimana menemukan rute aslinya. 42 hari drifting. Ketika hari-hari Fable-nya perlu kelelahan meningkat, kelelahan mulai menumpuk di tubuhnya. Contoh dari dia kehilangan kesadarannya terjadi lebih sering dan lebih sering. Kegelapan menggerogoti pikirannya. Kenapa aku sampai sejauh ini? Ada saat-saat ketika tujuannya menjadi buram, tidak pasti. Dia datang sejauh ini untuk menjalankan misinya. Untuk menyampaikan cerita kepada Kim Dok-ja yang bereinkarnasi. Untuk menghidupkan kembali Kim Dok-ja yang diingat teman-temannya. Tapi mengapa dia masih memiliki sesuatu yang harus dia tanyakan kepada Kim Dok-ja, itu sebabnya. Tapi apa pertanyaannya? 58 hari drifting. Saat dia melihat wajah pucat terpantul di jendela bahtera, Yu Jung Hyok mengingat pertanyaan yang terlupakan. Di dunia di mana skenario telah berakhir, apa yang harus dia lakukan untuk terus hidup? Betul, itulah yang ingin dia tanyakan pada Kim Dok-ja. Karena pria itu tahu segalanya. Kim Dok-ja selalu memikirkan akhir. Lelaki yang merencanakan segalanya, dan tidak ragu mengorbankan hidupnya sendiri untuk melihat kesimpulan dari sebuah cerita tertentu. Orang bodoh seperti itu seharusnya tahu, pikirnya. Jika itu adalah Kim Dok-ja, maka dia harus tahu lebih banyak tentang Yu Jung Hyok daripada Yu Jung Hyok tahu tentang dirinya sendiri. Itulah yang dipikirkan oleh yang terakhir. Regresor yang berhenti mundur, apa yang akan terjadi padanya? Yi Ji-hye mengatakan bahwa dia menderita mimpi buruk setiap malam. Tetapi baginya, hidupnya telah menjadi mimpi buruk yang konstan untuk waktu yang lama. Satu-satunya alasan mengapa dia berhasil bertahan sampai sekarang adalah karena dia masih memiliki tujuan yang belum dia capai. Namun, tujuan itu sekarang tidak ada lagi, dan skenarionya telah berakhir juga. Regresor Yu Jung Hyok bebas. Tetapi ketika dia berdiri di depan kebebasan yang diperoleh dengan susah payah, dia tidak tahu apa yang akhirnya dia dapatkan. 83 hari drifting. Seraya melayang tanpa arah terus-menerus, dongeng yang menutupi kulitnya menurun dengan drastis. Jumlah hamburan Fable ke ruang angkasa secara bertahap meningkat. Pelayarannya berlanjut, tetapi dia bahkan tidak tahu kemana dia menuju. 102 hari melayang. Yu Jung Hyok mulai membaca novel Han Suyong. Dia berpikir bahwa dengan membacanya, dia bisa bertahan melawan waktu, entah bagaimana. 111 drifting hari. Saat membaca tentang kisah Kim Dok-ja, ia mulai menyembunyikan tanda antisipasi yang samar ini. Dia berpikir bahwa Kim Dok-ja dari cerita ini harus dapat menjawab pertanyaannya. Dari episode pertama dan seterusnya, dia rajin membaca tentang kehidupan Kim Dok-ja. Beberapa peristiwa yang sudah diketahuinya, sementara yang lain tidak dikenalnya. Dia akan berhenti membaca ketika dia mencapai kalimat tertentu juga. Feeling perasaan ditinggal sendirian melewati penghentian penuh cerita, tepat setelah protagonis dan karakter samping semua melangkah ke kalimat, semua orang hidup bahagia selamanya. Tercengang oleh perasaan hampa dan pengkhianatan, aku yang muda tidak bisa melawan kesepian dan menggeliat kesakitan. Apa itu, kebahagiaan? Istilah itu terasa sangat asing bagi Yu Jung Hyok. Dia pikir dia mungkin merasakan emosi seperti itu dari suatu tempat dalam ingatan dari belokan ke nol sehingga dia berhasil mencuri pandangan sebelumnya. Namun, itu bukan lagi hidupnya. 128 hari drifting. Baginya, sosok Kim Dok-ja tidak mengandalkan apapun selain cara bertahan hidup, untuk bertahan hidup tampil sebagai alien. Dia membaca berkali-kali, namun dia tidak bisa memahaminya dengan baik.
Bagaimana mungkin sebuah kisah seperti ini dapat mendukung kehidupan? 154 hari melayang. Sedikit demi sedikit, Yu Jung Hyok menjadi terbiasa membaca novel. Dia bahkan menemukan beberapa bagian yang dia suka baca berulang kali. Aku menyambar kaki belakang yang kaya akan jumlah lemak sempurna dan menggigit daging. Saus dengan lembut mengalir keluar dari daging. Aku menutup mata, bahkan lupa mengunyah. Seperti yang saya pikirkan, membaca tentang itu dan mencicipinya adalah dua hal yang berbeda. Itu adalah adegan yang terjadi sejak awal, ketika Kim Dok-ja dan para sahabat baru-baru ini memasuki skenario, ketika mereka memanggang daging dari tikus mall. Yu Jung Hyok mengeluarkan sepotong daging kering dari dalam mantelnya di bawah pakaian luar angkasa dan mulai mengunyahnya sambil membaca bagian itu lagi. Dia perlahan menutup matanya dan mengunyah, dan hampir terasa seolah-olah dia bersama para sahabat dalam kegelapan lembab kereta bawah tanah. 155 hari melayang. Tapi ketika dia membuka matanya, dia masih sendirian. Yu Jung Hyok dengan bingung duduk di sana mulai membaca novel itu lagi. 211 hari melayang. Dia terus membaca cerita ini sendirian, dan 258 hari drifting. Titik. Dan, baca ceritanya lagi. 279 hari melayang. Dia akhirnya mengerti Kim Dok-ja hanya sedikit. 316 hari melayang. Dongengmu telah menyerap emosimu. Setiap kali dia membaca novel Han Suyong, dongeng yang dikonsumsi akan mendapatkan kembali vitalitas mereka untuk momen singkat. Meskipun tidak bisa menyamai kecepatan konsumsi, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang jika dia tidak membaca ceritanya. Namun, dia tidak bisa bertahan begitu saja. Kim Dok-ja dalam novel mengatakan ini. Itu sebabnya kamu harus membacanya sampai akhir, kamu tahu. Apa artinya membaca cerita sampai akhir? Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya, Yu Jung Hyok masih memilih untuk memperhatikan saran itu. 333 hari melayang. Tiba-tiba, dia menyadari alasan mengapa kegagalannya tidak bisa dihindari. Bahkan jika Anda berhasil menyelamatkan dunia, Anda masih tidak akan diselamatkan. Saat Anda menyelamatkan dunia, dunia yang telah Anda buang akan menerkam Anda. Bahkan jika Anda menyelamatkan satu dunia, setiap dunia lain yang Anda tinggalkan akan menyeret Anda ke neraka. Yu Jung Hyok menatap alam semesta yang jauh dan berpikir untuk dirinya sendiri. Bagaimana jadinya jika ini adalah yang pertama, atau yang kedua, giliran regresi? Bagaimana jika dia benar-benar lupa tentang ingatan dari kehidupan sebelumnya? Jika dia tidak tahu sama sekali dari kehidupan dari regresi sebelumnya, maka mungkin saja, dia tidak bisa menemukan jawabannya, bukannya berkeliaran tanpa tujuan seperti ini. Mungkin, dia tidak perlu menderita seperti ini. Mungkinkah dia akhirnya mengerti seperti apa, happy ending, dari kisah-kisah lain itu? Mungkinkah dia telah bergerak maju, agar tidak mati? Gugu. Lambung Bahtera mulai bergetar. Bingung apa yang sedang terjadi, dia meningkatkan persepsinya untuk menyapu sekeliling, hanya untuk menemukan gerombolan besar mewarnai alam semesta abu-abu. Itu adalah keberadaan yang cukup dikenalnya. Oh. Keberadaan yang dibuang dari garis dunia, dan dikeluarkan dari skenario. Gelombang besar, dewa luar, mengalir ke arahnya. Aroma ketakutan yang samar bisa muncul dari mereka. Mereka dikejar oleh beberapa hal. Koa duduk. Salah satu, Nameles Ones yang melarikan diri di belakang paket tertusuk sesuatu. Segera, ia melihat Hounds Chasing After the Abyss dengan mudah berjumlah ribuan mengejar dewa luar, seperti serigala yang mengerumuni kawanan domba. Setiap kali Nameles One diburu, ledakan bunga api yang luar biasa terjadi di antara banjir. Badai energi secara bertahap tumbuh semakin besar. Pada tingkat ini, kapalnya akan tersapu lebih cepat daripada nanti. Safim Sefme. Akhirnya, paket depan banjir menyusul tabut. Nameles Ones dengan putus asa berlari. Mata makhluk yang menyerupai Cephalopoda melirik ke arah Yu Jung Hyok. Kreaek. Tubuh monster ditembus tanpa perlawanan oleh taring anjing itu. Benjolan hitam gelap Fable memuntahkan monster yang sekarat memerciki jendela kokpit seperti cat. Monster Cephalopoda itu menatapnya dengan perasaan kesal saat jatuh. Yu Jung Hyok telah melihat mata itu sebelumnya, pada suatu waktu. Jika demikian, bagaimana dengan orang-orang yang berbeda dari saya? Bagaimana dengan Eoni Ji Hye, Opa Hyun Seong, dan Eoni Seol Hua? Mereka yang bertarung hanya demi kamu, siapa mereka untukmu? Tepat pada saat itu, Yu Jung Hyok berpikir dia akhirnya bisa memahami apa tidak terbaca itu. Dia mengerti bagaimana seorang regresi selesai dengan regresi harus melanjutkan hidup. Dia mengerti kesimpulan sebenarnya yang harus dia capai. Sejak awal, hal seperti itu tidak akan pernah bisa ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Kokpit Ark terbuka. Saat dia membuka kokpit, anjing-anjing itu mulai bergegas ke arahnya. Yu Jung Hyok mencengkeram pedang iblis surgawi gelap secara terbalik dan memotong kepala anjing pemburu. Gelombang dari dunia lain membelah, menyapu masa lalu sambil mencakarnya. Wat. Yuare. Dia menyaksikan banjir, Nameles Ones melewatinya dan mengingat kisah yang dia baca belum lama ini. Mungkin, Han Suyong sudah tahu tentang itu. Kamu menulis ceritaku. Dalam hal ini,
Anda juga harus tahu di mana kisah saya seharusnya berakhir. Dia mungkin tahu kebenaran bahwa kisah ini tidak akan pernah mencapai Kim Dok-jas yang bereinkarnasi. Itu sebabnya, dia tidak boleh kembali ke bumi. Dia tidak boleh membiarkan teman-temannya tahu tentang keselamatannya. Ketidakhadirannya harus menjadi harapan abadi mereka. Dan mungkin itu adalah ayat terakhir yang cocok untuk sang regresor yang telah menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Gur. Saat ia terus menamparkan anjing-anjing yang menerkam, Yu Jung-hyuk memikirkan tentang kisah yang menghilang. Pergi. Raungannya yang seperti singa menggunakan energi sihir sebagai fondasinya menyebabkan anjing-anjing bersembunyi di antara dewa luar, mengangkat kepala mereka. Anjing-anjing ini kemudian membentuk garis dan menyerang Yu Jung-hyuk secara bersamaan. Lengannya tertusuk, dan peralatan pelindung yang dikenakan di kakinya terlepas dari dirinya. Dongeng mulai bocor keluar dari celah terbuka dari pakaian luar angkasa yang compang camping. Sedikit demi sedikit, dia kehilangan kekuatannya. Perjalanan regresi yang panjang. Yu Jung-hyuk secara naluriah menyadari bahwa ini adalah kesimpulannya. Ini adalah akhir yang ingin aku lihat. Itu bisa menjadi kesimpulan yang sedikit lebih baik. Jika dia telah membuat pilihan yang berbeda saat itu, atau mungkin, jika dia memilih untuk turun ke arah yang lebih baik, maka Yu Jung-hyuk tersenyum pahit. Pada akhirnya, ia tetap menjadi seorang regresi bahkan sampai saat terakhirnya. Dia tahu itu. Dia tahu tidak ada kesimpulan yang lebih baik dari ini. Dia tahu bahwa, terlepas dari pilihan apa yang mungkin dia buat di saat-saat berbeda dalam hidupnya, dia masih akan menyesali sesuatu tentang mereka. Bahkan kemudian, dia akan menyesal dan akhirnya, mengulangi hasil dari semua penyesalannya. Yuyo. Hu hau 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 ho. Itulah ringkasan hidupnya. Aku Yu Jung-hyuk. Setidaknya segelintir orang akan diselamatkan oleh hidupnya. Kuaoh. Ribuan anjing memburu ke arahnya. Seolah-olah dia menebus dosa-dosanya, Yu Jung-hyuk memegang pedangnya dan menguasainya lagi. Dengan masing-masing dan setiap serangannya, yang tak bernama, dengan nama yang terlupakan menerima keselamatan mereka. Dingin mulai beredar di seluruh tubuhnya. Jumlah fabel bocor dari pakaian antariksa yang compang camping terus meningkat. Dia merasa pusing dan visinya berkedip. Yu Jung-hyuk memeras setiap tetes terakhir energi magis. Breaking the Sky Swordsmanship. Teknik penghancuran. Breaking the Sky Meteor Strike. Potongan pedang yang ganas dan kejam itu jatuh seperti hujan meteor dan menembus anjing-anjing itu. Namun, beberapa anjing berhasil menghindari serangan pedang dan terus berlari ke arahnya. Krureng. Beberapa detik kemudian, sesuatu bertabrakan dengan kepalanya dan helm yang melindungi wajahnya pecah berkeping-keping. Peringatan. Fabel Anda tersebar. Segera kembali ke Bahtera. Fabelmu adalah. Tetesan darah pucat pasi membeku. Hans mengoyak seluruh tubuhnya, dan kisah yang ditulis Han Suyong pecah di antara serpihan-serpihan fabel yang tercabik-cabik. Petik 1. Miyah. Dongeng terus menyebar seperti debu bintang. Yu Jung-hyuk menyaksikan tontonan itu dan dengan tenang memikirkan ruang kesepian yang tidak akan pernah dibayangkan oleh siapapun. Nameles Ones menyaksikan saat-saat terakhirnya dengan mata kosong. Kisah yang mereka susun ini akan dilupakan cepat atau lambat. Itu akan menjadi cerita yang tidak akan dibaca siapapun. Yu Jung-hyuk memanggil sisa-sisa terakhir dari kekuatannya dan mencengkeram gagang pedang dengan erat. Dia menusuk leher anjing itu menggigit pahanya, dan memotong tubuhnya. Seorang regresi mungkin hanya tahu bagaimana cara menyesali, tetapi dia tidak pernah menyerah. Mungkin giliran regresi yang akan Anda tinggalkan ini bisa menjadi satu putaran, di mana Anda bisa menyaksikan akhir dunia ini sebagai manusia, Anda tahu. Satu-satunya cara baginya untuk hidup sebagai manusia. Dan itu tidak pernah menyerah pada cerita ini. Kua duduk. Sesuatu menggigit lehernya, dan visinya diwarnai dengan warna merah tua. Matanya perlahan tertutup. Ini benar-benar adalah saat-saat terakhirnya. Su cucu. Namun, dia melihat kegelapan di depan matanya berubah saat pandangannya berangsur-angsur kabur. Apakah dia berhalusinasi? Sesuatu berdiri di sana. Ujung-ujung mantel hitam itu tampak menari-nari di dalam fragmen fabel murni putih. Betapa menyedihkan pemandangan ini. Tikungan ketiga. Seseorang sedang berbicara dengannya dari sana. Ini akan menjadi kali terakhir saya membantu Anda. Finn. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.